Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanali Sabita dari kelas SI 303 dari Prodi Sistem Informasi. Sekarang hari ini saya ingin mempresentasikan jawaban untuk UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Jadi untuk yang pertama itu apa cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Prinsip kerjanya melibatkan langkah-langkah utama berikut, seperti pengirim atau sender, perangkat yang menghasilkan dan mengirimkan data. Data diubah menjadi sinyal yang sesuai dengan media transmisi. Penerima atau receiver, perangkat yang menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data yang dapat dipahami. Lalu ada media transmisi atau jalur fisik, itu melalui kabel atau nirkabel, yaitu melalui gelombang elektromagnetik yang dilewati sinyal. Protokol, aturan, dan standar yang disepakati oleh kedua perangkat pengirim dan penerima untuk mengatur format data, urutan transmisi, pendeteksian kesalahan, dan penyelesaian sesi. Tanpa protokol, komunikasi tidak dapat terjadi. Lalu encoding atau encoding, proses mengubah data di digital menjadi sinyal analog atau digital yang siap ditransmisikan, atau encoding, dan mengubahnya kembali di sisi penerima atau decoding. Untuk nomor 2 ini menjelaskan jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan komputer. Di sini contohnya topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau tulang punggungnya. Kelebihan itu sederhana dan memerlukan sedikit kabel. Kekurangannya, jika kabel utama putus, seluruh jaringan mati, sehingga sulit untuk diperbaiki atau di-troubleshooting. Topologi star, semua perangkat terhubung ke satu hub atau switch pusat, yang mana kelebihannya itu mudah atau mengurangi perangkat. Jika satu kabel terputus, hanya perangkat tersebut yang berpengaruh. Namun kekurangannya, jika hubungan switch pusat rusak, seluruh jaringan mati dan membutuhkan banyak kabel. Lalu ada topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain membentuk jalur melingkar. Kelebihannya, aliran data satu arah memastikan tidak ada tabrakan data, karena ia menggunakan token. Kekurangannya, jika satu kabel putus, seluruh jaringan bisa terganggu. Lalu, topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lain secara langsung. Kelebihannya sangat handal dan toleran terhadap kesalahan, karena adanya banyak jalur redundansi. Kekurangannya sangat mahal dan kompleks dalam instalasi dan konfigurasinya. Ini menjelaskan jenis physical layer yang digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan komputer, serta kekurangan dan kelebihannya. Untuk di sini ada media berbasis kabel. Jenis kabelnya itu ada test to pair atau kabel UTP atau STP. Kelebihannya itu kabel UTP itu murah, instalasinya mudah, dan paling umum digunakan di LAN. Kekurangannya, rentan terhadap interferensi elektromagnetik, terutama kabel UTP. Jaraknya juga terbatas. Kalau jenis kabel coaxial, yaitu kelebihannya ketahanan interferensinya lebih baik daripada twisted pair atau kabel UTP tadi. Namun kekurangannya itu lebih mahal dari kabel UTP, sehingga sulit dipasang atau dimanipulasi. Lalu ketiga ada jenis kabel fiber optik, di mana kecepatan sangat tinggi. Dari segi kelebihannya ya, jangkauannya jauh, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Kekurangannya ini dia mahal, instalasi sulit, rapuh, memerlukan peralatan yang khusus. Kalau media nirkabel itu ada radio microwave yang kelebihannya mobilitasnya tinggi, tidak perlu kabel, jangkauannya luas karena tergantung oleh dayanya. Kalau kekurangannya rentan terhadap noise dan interferensi frekuensi. Keamanannya juga kurang terjamin. Lalu ada infrared yang aman tidak menembus dinding, namun kekurangannya jangkauannya sangat terbatas dan dia itu mudah terhalang oleh benda padat. Lalu di sini menjelaskan OSL layer dan proses data yang terjadi di setiap layer. OSL atau Open System Interconnection
adalah model konseptual yang standarisasi fungsi sistem komunikasi menjadi 7 lapisan abstraksi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan interoperabilitas antar produk dari vendor yang berbeda. Di sini ada proses datanya atau PDU, protokol data unit di setiap layer. Jadi dimulai dari lapisan ketujuh terlebih dahulu, seperti aplikasi, lalu PDU ada nama datanya adalah data. Proses datanya ini itu antarmuka pengguna dan aplikasi untuk akses jaringan, misalnya browser. Nah, untuk lapisan ke-6 itu ada presentation data, lalu proses data utamanya itu format data, enkripsi, dan kompresi untuk tampilan untuk application layer. Lalu untuk layer ke-5 itu ada session, PDU-nya data. Di ini proses data utamanya mengelola sesi komunikasi, membuka, memelihara, dan menutup antara dua aplikasi. Lalu keempat ada transport. Untuk PDU atau nama datanya itu segmen. Untuk proses data utamanya itu bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end, memecah data menjadi segmen, dan menambahkan sequence number untuk TCP dan UDP. Lalu ketiga ada lapisan network, yaitu PDU atau namanya aja adalah packet. Dan proses data utamanya itu menentukan jalur routing, logis, dan pengelamatan IP, Internet Protocol, data antar jaringan yang berbeda. Layer kedua ada data link, yaitu PDU nama datanya adalah frame. Proses data utamanya itu pengelamatan fisik, MAC address di dalam jaringan lokal atau LAN, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada physical layer. Nah, untuk lapisan layer pertama ini adalah physical. PDU nama datanya itu adalah bit, jadi emang paling bawah, mentransmisikan bit data mentah melalui media fisik, yang mana mendefinisikan spesifikasi kelistrikan dan mekanis. Untuk fungsi masing-masing protokol di setiap position layer, seperti yang pertama itu ada layer ketujuh, aplikasi, PDU atau nama datanya itu ada HTTP, SMTP, FTP, dan DNS. Proses data utamanya itu menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna akhir. Untuk layer ke-6 itu ada presentation. Untuk PDU-nya itu JPG, MPG, SSL, dan TLS. Terus data utamanya untuk menerjemahkan format data, mengelola inskripsi dan deskripsi. Lalu untuk layer selanjutnya ada session. Untuk PDU adalah nama datanya itu ada NetBIOS dan RPC. Proses data utamanya itu mengkoordinasikan dialog dan sinkronisasi komunikasi antar aplikasi. Lalu selanjutnya ada transport. Untuk transport ini sendiri ada dua, untuk PDU nama datanya. TCP, Transmission Control Protocol, yang proses data utamanya adalah connection oriented, yang artinya pengiriman data yang andal, berurutan, dan bebas kesalahan, sehingga memerlukan acknowledgement. Lalu ini ada UDP, User Datagram Protocol, yang proses data utamanya itu connectionless, artinya pengirimannya cepat tanpa jaminan. Jadi dia lebih best effort atau lebih baik dan tidak memerlukan acknowledgement daripada TCP. Lalu ada layer selanjutnya itu layer network, itu untuk nama datanya itu IP, Internet Protocol. Proses data utamanya itu mengelola pengelompatan logis seperti untuk IP address dan menentukan rute terbaik untuk package datanya untuk routing nih. Lalu layer selanjutnya ada data link. Itu untuk PDU nama datanya adalah Ethernet, ERP, dan TCP. Proses data utamanya itu mengatur transfer data melalui koneksi fisik lokal, sebagaimana untuk pengelamatan MIC. Lalu terakhir untuk layer pertama itu adalah physical. Di ini menggunakan standar Ethernet RS-232. Karena dia bit ya. Jadi untuk proses data utamanya itu mengatur bagaimana bit data ditransmisikan melalui kabel
atau gelombang radio. Seperti itu. Berikut itu untuk fungsi protokol di setiap OSL lain dengan 7 lapisannya. Baik, sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.